Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Sumarmi pada pertemuan kali ini. Anak-anak, sebelum kita mulai, maka kita membaca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan ini kita akan membahas materi koordinat kartesius, kelanjutan dari materi sebelumnya. Kita akan membahas posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan koordinat kartesius. Di sini gambarnya. Nah, di sini ada garis L1, L2, L3, L4. Coba kalian perhatikan. Garis L1, L2, L3, L4 itu adalah sejajar dengan sumbu X. Nah, sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, maka keempat garis ini dia adalah garis sejajar yang sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, jadi keempat garis ini dia adalah garis sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Selanjutnya, perhatikan garis M1, M2, M3, M4 ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y dan dia tegak lurus terhadap sumbu X. Maka keempat garis ini adalah garis sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Selanjutnya, garis M1, N2 dia adalah berpotongan. Nah, jadi kedua garis ini dinamakan garis yang memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y. Nah, jadi anak-anak, untuk posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y seperti penjelasan tersebut. Nah, maka kita dapat simbolkan ya, 1. Garis yang sejajar dengan sumbu X pasti melalui titik-titik yang mempunyai koordinat Y sama. Yang kedua, garis yang sejajar dengan sumbu X pasti tegak lurus terhadap sumbu Y. Yang ketiga, garis yang sejajar dengan sumbu Y pasti melalui titik-titik yang mempunyai koordinat X sama. Yang keempat, garis yang sejajar dengan sumbu Y pasti tegak lurus terhadap sumbu X. Yang terakhir, jika suatu garis memotong tidak tegak lurus terhadap sumbu X, pasti garis tersebut akan memotong tidak tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, selanjutnya anak-anak, kita ambil contoh. Diketahui titik A 3,2, B 3,6, C negatif 5,2. Pertanyaannya yang A, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang B, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? C, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama, langkah yang harus kita kerjakan yaitu tentukan dulu koordinat masing-masing dari titik A, titik B, dan titik C. Nah, ini titik A 3,2. Titik B 3,6, 3,6. Titik C yaitu negatif 5,2. Nah, langkah selanjutnya kita tarik garis melalui titik A dan B. Nah, kemudian kamu perhatikan garis ini dia adalah kedudukannya sejajar dengan sumbu Y.
dan tegak lurus dengan sumbu X. Selanjutnya, kita tarik garis dari A ke C. Kita perhatikan, garis ini dia adalah sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Selanjutnya, kita tarik garis melalui titik B dan titik C. Kamu perhatikan, garis itu adalah memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y. Kalau ini juga bisa dilihat seperti ini gambarnya, ya. Kemudian kita bisa tulis juga langkah selanjutnya, yaitu di sini kita jawab, gambarlah bidang koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran yang sudah kita lakukan. Langkah kedua, gambarlah titik A 3,2, B 3,6 dan C negatif 5,2. Kemudian yang ketiga, membuat garis melalui titik A dan B, melalui titik A dan C, dan melalui titik B dan C yang sudah kita lakukan. Yang keempat yaitu garis yang melalui titik A dan B, yaitu tegak lurus pada sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y yang sudah kita lihat tadi garisnya. Yang B, garis yang melalui titik A dan C sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus pada sumbu Y yang sudah kita lihat garisnya tadi. Yang ketiga, garis yang melalui titik B dan tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu X dan sumbu Y. Tuh ya, dia memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Anak-anak, kalian sudah mempelajari materi pada pertemuan kali ini. Bu Marmi hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah mengikuti materi pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Marmi ucapkan. Saya akhiri pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.